Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab yang ke-21 yaitu DNS server ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bab yang ke-21 server DNS, kita akan belajar mengenai 6 materi teman-teman. Nah, di sini untuk DNS-nya kita akan belajar mengenai DNS caching dan forwarding ya, teman-teman. Untuk video yang pertama, di sini kita akan belajar mengenai konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya. Di sini terdapat host OS kita atau komputer kita, lalu ada DNS server Google, dan juga ada facebook.com, teman-teman. Jadi, untuk konsep DNS servernya, misalnya di sini host OS kita itu akan mengakses sebuah atau facebook.com. Nah, di sini host OS kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com, teman-teman. Jadi di sini nantinya host OS kita itu akan merequest DNS facebook.com melalui DNS server Google. Ini akan menanyakan dulu ya teman-teman, merequest. Lalu setelah itu DNS server Google yang akan memberikan DNS-nya, DNS facebook.com ke host OS kita. Di sini adalah untuk IP-nya 157.240.208.35. Jadi ketika DNS server Google telah memberikan DNS dari Facebook, host OS kita langsung dapat mengakses facebook.com, teman-teman. Jadi tidak langsung terhubung dari host OS ke facebook.com, tetapi host OS kita itu merequest dulu DNS-nya melalui DNS server Google. Nah, jadi DNS itu digunakan untuk mentranslate ya, teman-teman, mentranslate dari name domain ke IP address. Karena DNS itu sendiri singkatan dari domain name server ya, teman-teman. Jadi, apa sih akibatnya jika tidak ada DNS? Jadi, ketika tidak ada DNS, teman-teman tidak dapat melakukan atau mengetikkan facebook.com. Kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja, teman-teman. Itu kan perlu repot ya, teman-teman. Harus mengingat-ingat IP berapa sih? Misalnya IP facebook.com itu berapa sih? Nah, ketika ada DNS server atau DNS, maka teman-teman ketika ingin mengaksesnya tinggal ketik facebook.com, seperti itu saja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua yaitu akan belajar untuk cara konfigurasi host pada klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita lihat topologinya. Pada video sebelumnya kita telah melakukan SSH ya teman-teman ketika ingin meremote server 1, server Debian dan server Ubuntu melalui klien, itu kita menggunakan SSH. Nah, di sini kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping ke server Debian ya, teman-teman. IP-nya 10.10.2. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba untuk yang server Ubuntu-nya. Nah, ini juga bisa ya, teman-teman. Jadi, ketika kita ingin mengakses itu kan menggunakan IP address. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nama domainnya, teman-teman. Kita bisa masuk ke sudo nano/etc/host. Jadi di sini kita akan konfigurasi host ya teman-teman pada klien Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini host itu digunakan untuk mapping teman-teman antara IP dengan nama domainnya. Di sini misalnya IP-nya 157.0.1.1 itu merupakan IP address dari domain IRNA. Jadi ketika ingin melakukan ping itu kita hanya menggunakan atau mengetikkan nama domainnya saja ya teman-teman, tidak perlu menggunakan IP-nya. Karena jika menggunakan IP-nya, maka teman-teman harus menghafal satu persatu IP dari server tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat yang server Debian terlebih dahulu, 10.10.10.2 untuk server 1 Debian ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk server Ubuntu-nya, server 2 Ubuntu, lalu routernya ya teman-teman 192.168.137.2 itu router Debian, RTR Debian seperti ini, lalu Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, di sini kita akan coba ping dengan nama domainnya, yaitu ping svr1 Debian. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu di sini kita akan coba untuk ping ke server Ubuntu-nya dengan
nama domainnya svr2 Ubuntu. Nah, di sini juga bisa. Lalu untuk routernya RTR Debian. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk cara konfigurasi host pada klien. Nah, oke teman-teman. Jadi, untuk video yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai konsep caching DNS server. Nah, di sini seperti video sebelumnya, ketika host OS kita ingin mengakses facebook.com, itu akan merequest dulu ke DNS server Google ya, teman-teman, untuk mengetahui DNS dari facebook.com. Lalu, DNS server Google akan memberikan IP atau domain dari facebook.com, teman-teman. Lalu, host OS kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi di sini untuk caching DNS itu berbeda, teman-teman. Di sini, ketika ingin merequest facebook.com, itu tidak langsung menanyakan DNS server ke server Google, teman-teman. Tetapi harus menanyakan dulu ke lokal DNS. Jadi, pertama, host OS kita akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS terlebih dahulu. Lalu, setelah itu, lokal DNS akan menanyakan DNS-nya ke DNS server Google. Setelah itu, DNS server Google akan memberikan DNS server atau DNS facebook.com. Nah, di sini tidak langsung dihubungkan ke host OS, tetapi untuk DNS facebook.com itu akan di-change atau disimpan di lokal DNS terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi dari caching itu akan men-change atau menyimpan ya, teman-teman, DNS yang telah kita tanyakan sebelumnya. Nah, di sini ketika berarti host OS kita menanyakan ke lokal DNS akan bertanya ke DNS server Google, nanti server Google akan memberikan jawabannya yaitu 157.240.208.35, lalu akan disimpan di lokal DNS, lalu baru diberikan ke host OS, teman-teman. Jadi perbedaannya itu jika konsep DNS biasa itu langsung bertanya ke DNS server Google, jika caching itu bertanya dulu ke lokal DNS. Nah, di sini untuk video yang keempat kita akan belajar cara konfigurasi caching DNS server ya, teman-teman. Di sini teman-teman dapat login ke putihnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah apt install bin 9. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya, teman-teman. Lalu di sini untuk konfigurasinya, teman-teman dapat masuk ke nano/etc/default bin 9. Seperti ini. Nah, di sini untuk optionnya itu kita akan rubah menjadi IPv4, teman-teman. Jadi spasi lalu min 4. Ini jadi nanti yang dapat merunning itu IPv4 saja. Di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Di sini kita bisa clear. Lalu untuk konfigurasi selanjutnya, teman-teman dapat masuk ke cd/etc/bin lalu ls lalu nano/named.conf.option ya, teman-teman. Atau bisa langsung saja dengan nano ya, teman-teman. Nah, di sini untuk optionnya itu kita bisa kasih konfigurasi di atasnya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk internalnya itu kita menggunakan internal network. Kita bisa ketikkan perintah acl lalu internal network. Seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan kurung kerwal seperti ini, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa masukkan IP kliennya, teman-teman, 172.116.1.15 ya, teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita bisa titik koma. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan IP-nya lagi, kalian dapat enter lalu tab ya, lalu tambahkan IP-nya, teman-teman. Di sini saya hanya akan menambahkan satu IP saja. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita tambahkan tutup kurung kerwal. Lalu di sini, lalu untuk konfigurasi selanjutnya, untuk option ini kita bisa tab ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat tambahkan yang namanya
recursion teman-teman, recursion seperti ini, lalu yes, lalu titik koma. Lalu di bawahnya itu kita akan tambahkan allow query ya teman-teman, seperti ini. Lalu spasi, lalu buka kurung scroll, lalu internal network seperti ini teman-teman. Oh, di sini terdapat titik koma lagi ya teman-teman. Lalu kita bisa spasi seperti ini, lalu sudah. Jadi konfigurasi untuk recursion dan allow query-nya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari yang DNS sec validation. Di sini untuk autonya kita ganti dengan yes teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini untuk yang atas kita bisa enter. Ini di sini untuk di atas DNS kita tambahkan lagi DNS sec available ya teman-teman. Enable, maaf, enable seperti ini, lalu yes, lalu titik koma. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Ada 3 ACL internal network, lalu di sini ada recursion, lalu DNS sec. Setelah itu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y ya teman-teman. Nah, di sini karena tidak memunculkan apa-apa, itu artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video yang kelima, yaitu di sini kita akan belajar mengenai konsep forwarding DNS server. Nah, di sini seperti video sebelumnya, ketika caching kan berarti host OS menanyakan DNS ke local DNS, teman-teman. Lalu local DNS akan menanyakan ke DNS server Google. Nah, di sini untuk forwarding itu sedikit berbeda teman-teman. Karena DNS server Google telah memberikan DNS facebook.com ke local DNS, lalu di sini local DNS akan memforward. Jadi nantinya akan langsung memberikan domain atau IP-nya ke host OS kita. Jadi ketika kita merequest DNS facebook.com ke DNS server Google akan di-forward dulu melalui lokal DNS ya teman-teman. Nah, di sini untuk video yang ke-6 itu kita akan belajar untuk cara konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Di sini kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Debian menggunakan SSH ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba untuk konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, lalu di sini untuk konfigurasinya kita bisa nano /etc/bin/named conf option ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari yang forwarders ya, teman-teman, yang ini. Di sini untuk tanda slashnya kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Lalu di sini untuk yang bawah juga sama ya teman-teman. Nah, di sini karena ini merah, ini 00 kita ganti menjadi 8.8.8 ya teman-teman. Lalu titik koma, lalu di sini kita bisa tambahkan lagi 8.8.4.4 seperti ini. Lalu di sini kita dapat tambahkan yaitu forward only ya teman-teman. Seperti ini, lalu titik koma. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 88 dan 88.4 itu karena di sini langsung ke DNS Google-nya ya teman-teman. Langsung melakukan forward ke DNS Google-nya. Lalu di sini setelah selesai kita dapat Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ketemu di video selanjutnya. Bye bye.